Teman-teman, ini jangan sampai kita tiru ya. Kita menikah itu untuk beribadah di sini ya, bukan untuk berglamor-glamor ataupun berfoya-foya, teman-teman. Ini jangan sampai kita lakukan seperti itu ya, Mas Indra ya. Besok Mas Indra nggak boleh begitu ya, Mas ya. Ini Ibu kalau nanti ikut saya gimana, Bu? Saya gabung sama teman nanti. Iya, kita ada padepokan di sana, di tempat kita. Nanti Ibu bisa ya bantu-bantu kita lah, ataupun ngurus di padepokan sana. Ibu mau nggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Gus Rahman. Dan kita malam kali ini ada di sebuah ladang ya, Mas ya. Tapi bukan ladang milik warga, Mas. Nah, ini milik perhutani ya. Kita sudah izin sebelumnya tadi di bawah ya, Mas ya. Ketemu sama yang menjaga posnya ya, Mas, di sini. Kita di sini pas mau ke sini tadi sebelumnya ada yang laporan security yang shift malam, Mas. Bagian shift malam itu melihat di sini banyak pas patroli itu banyak kejadian janggal, Mas. Kayak ada misal pohon bambu roboh sendiri, dan masih banyak yang seringnya itu kayak diganggu, Mas. Pas shift malam itu sendirian patroli dari sini pakai motor ya, Mas ya. Juga kadang ada yang manggil-manggil gitu, Mas. Terus ada yang kayak lempar beras kuning gitu, Mas. Tapi setelah ditelusuri di daerah sini nggak ada, Mas. Dan Itu tandanya apa? ya mungkin itu interaksi dari salah satu makhluk yang ada di sini. Namun kita sebagai orang awam itu belum bisa menangkap apa itu sebenarnya yang terjadi pada diri kita, Mas. Jadi sebenarnya kalau orang yang sudah terbuka ya mata batinnya ataupun indera keenamnya, itu bisa kita nilai apa yang terjadi pada sesuatu yang terjadi waktu itu, Mas. Misal kayak kita mimpi ular ya, Mas ya. Ada yang mengatakan primbon Jawa biasanya, Mas ya. Mungkin ada salah satu rezeki ataupun apa yang intinya dalam primbon Jawa itu banyak sekali arti-arti dari mimpi-mimpi itu, Mas. Yang dulu saya juga sering misal kalau orang Jawa mengatakan kita mimpi hajatan ya, Mas. Hajatan yang sangat besar, dan hajatan itu kalau dinalar dengan akal ya, Mas ya, itu kan hajatan itu kan seneng-seneng ya, Mas ya. Yep. Namun dalam primbon Jawa itu dikatakan pasti ada saudara kita ataupun sanak keluarga kita yang akan mengalami meninggal, Mas, ataupun pergi dari dunia ini. Ya biasanya Ya. itu ya, Gus ya. Pepatah itu pernah mengatakan kalau bahagia itu konsekuensi menderita. Iya. Menderita itu konsekuensi bahagia. Jadi Iya. hidup itu ibaratnya mending kelihatan sama orang-orang itu biasa aja, Iya, kelihatan betul, Mas. netral gitu loh. Iya. Sederhana. Lebih tepatnya lagi itu kita tahu apa tujuan hidup kita di sini. Iya. Itu hidup kita hidup untuk mati ataupun hidup untuk hidup, Mas. Jadi tujuan di dunia ini sebenarnya itu hanya sebentar ya, Mas ya. Jadi kita hidup ini Ngombe. nuntut ngombe, betul, Mas. Jadi hidup ini ibaratnya kan masih di bagian kedua, Mas. Di alam ruh dan di dunia, Mas. Iya. Perjalanan kita itu masih panjang sekali, teman-teman. Nanti ada alam kubur, alam kebangkitan, belum alam hisab, dan nanti yang terakhirnya surga atau neraka. Dan Hitungan itu iya, nanti ada masanya, Mas. Dan di dunia ini kita sudah lama sih sebenarnya, namun lebih lamanya lagi di alam barzah, Mas. Jadi ibaratnya kita itu ada yang mengatakan di dunia ini hidup cuman hanya setengah menit, Mas, begitu. Jadi 1 tahunnya di dunia ini 10 tahunnya atau 10.000 tahunnya di akhirat, Mas. Jadi sangat lama sekali, teman-teman. Maka dari itu kita
marilah kita ya memperbaiki diri kita, ataupun kita menyebarkan kebaikan dengan jalan yang terbaik ya Mas ya. Jangan sampai kita menyesali nantinya di akhirat nanti atas perbuatan kita di dunia ini, walaupun sekecil apapun ya. Kita harus berpikir dulu sebelum kita memulai aktivitas ataupun kita melakukan hal-hal kebaikan ya Mas ya. Kadang juga kita niatnya baik ya, namun dalam pandangan orang lain itu belum baik, begitu Mas. Jadi kita harus pandai-pandai mengontrol diri kita dan mengontrol apapun aktivitas kita di dunia ini Mas. Kita kesana Mas, coba Mas. Ini tadi ada, pas kita cerita ada sesuatu di sana, kayak energi yang menarik kita Mas. Nah, sini Mas. Bisa lewat nih Mas ya. Lewat mana? Mas ini. Mas, ini saya juga dulu pas kecil Mas di sini juga nggak sengaja ngejar itu Mas, kayak kucing hutan gitu loh Mas. Namun pas belum kena malah kita sama teman-teman itu Mas dikejar sama polisi hutan di sini, dan namun jadi malah kita kenal di sini. Ada apa Mas? Ini tadi ketangkap apa? Daun ini. Hati-hati Mas, ini banyak durinya Mas. Ini mungkin masih Mas. Ini tadi kayak ada energi Mas di sini Mas. Hati-hati Mas ya. Ini takutnya nanti kecantol ini lagi Mas. Hati-hati Mas. Di sini ternyata ini Mas, luas Mas. Di sini energinya ke sini teman-teman. Tapi jurang Mas sana Mas. Gerimis ya. Dan depan ya Mas, ini pohon bambu ya, yang dikatakan sama security yang di depan ya Mas ya. Ini biasanya kalau orang yang diberi penglihatan itu ya Mas ya, ini biasanya kalau masuk waktu maghrib, pohon bambu ini roboh semua Mas. Ini kan di luar nalar ya, dan itu kita katanya ada yang pernah sempat melihat roboh terus lalu seketika berdiri kayak gini terus Mas, kayak sirep kayak gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain namun berdiri sampai pagi Mas. Atau kita balik aja Gus? Iya boleh Mas, lewat jalan sana coba. Tapi kayak ada orang merintih Mas. Dengar nggak Mas? Mas ini nggak coba Mas. Suaranya dari sini teman-teman, kayak ada orang merintih. Itu apa Mas? Teman-teman itu ada apa depannya? Yang benar Mas. Masa orang ngapain di sini malam-malam Mas? Oh ini kayak gubuk Mas. Tapi kok kayak gini gubuknya itu gimana ini? Ini ibu-ibu Mas. Ini ada ibu-ibu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini beliau ini lagi tidur Mas. Takutnya kita ganggu di sini ya. Ini gimana Mas? Mau dibangunin atau kita takut ganggu Mas.
Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Minyak, Mas. Ini beliau bikin gubuk pakai kayak gini, Mas. Emang kalau hujan ini gimana ya, Mas ya? Tapi ini nggak bawa apa-apa ini ibu nih. Jangan-jangan ini ibu yang dibuang atau gimana, Mas? Digigitin nyamuk, Mas. Kasihan Mas ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Bu, 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 bu bangun bu. Astagfirullah. Tenang bu. Apa kamu? Nggak usah takut bu. Kita di sini baik bu. Astagfirullahaladzim. Ini ibu kok tidur malam-malam di sini, ini gimana bu ceritanya? Ya bener bu. Ya. Ini gerimis ya Mas ya? Boleh numpang ini gerimis bu soalnya. Emang ibu kalau hujan di sini nggak kehujanan? Ya, coba berteduh. Ini kalau berteduh kayak gini basah kok kita Mas. Astagfirullah. Ini bu, kita tadi lagi penelusuran di sini, nggak sengaja terus lihat kayak ada suara rintian. Nah itu suara ibu di sini. Ini hujan teman-teman. Mas kita nanti dulu di sini sebentar ya, walaupun kita basah nanti ya. Bu ini gimana ibu kok bisa di sini bu? Ya, saya nggak menyendiri di sini. Kok bisa menyendiri? Emang ibu nggak punya anak atau gimana? Suami ibu di mana? Suami udah nggak ada. Astagfirullah. Udah nggak ada cerai atau ditinggal meninggal? Dan Lalu anak-anak ibu di mana? nggak tahu sekarang nggak ada yang mau ngurusin saya. Kenapa bu? Tahu saya tinggal. Ibu punya anak berapa? Ya, Sudah berkeluarga semua? Ini teman-teman, ibu ini mempunyai anak mas, namun nggak mau mengurusi beliau. Alhamdulillah. Ini numpang ngeduh ya bu ya, sebentar ya. Lah rumah ibu di mana? jauh sana. Jauh. Kok bisa-bisanya ibu di sini? Kan ibu bisa tentu di rumah saudara ataupun yang lainnya bu. Nggak, jangan di hutan ini kan bahaya bu, banyak mungkin binatang buas ataupun tomcat itu ya mas ya. Kalau digigit kan kayak mas Indra ya mas ya, digigit sininya bu, pipinya sini melepuh ini, melentung-melentung. Tapi nggak ada yang mau menerima saya. Kalau boleh tahu anak ibu itu sudah menikah semua dan mungkin dapat orang jauh atau gimana bu? Enggak, masih apa? Enggak. Kok bisanya nggak mau ngurusin ibu itu kenapa bu? Tahu. Mungkin biasanya ya bu ya, kalau nggak salah ya, biasanya itu ada anak-anak yang gengsi bu, biasanya bu, gengsi kalau hidup mereka itu miskin. Kadang betul apa nggak bu kayak gitu? Iya, kan saya juga ininya. Iya sih bu, betul. Tapi kan ya kadang anak-anak zaman sekarang itu bu kebanyakan ya, walaupun sudah menikah namun menikahnya itu karena gengsi bu, bukan untuk niat beribadah, betul nggak bu? Teman-teman ini jangan sampai kita tiru ya. Kita menikah itu untuk beribadah di sini ya, bukan untuk berglamor-glamor ataupun berfoya-foya teman. Ini jangan sampai kita lakukan seperti itu ya Mas Indra ya. Besok Mas Indra nggak boleh begitu ya Mas ya. Ini ibu kalau nanti ikut saya gimana bu? Saya aja bu sama Ibu Rahman nanti. Iya, kita ada padepokan di sana, di tempat kita. Nanti ibu bisa ya bantu-bantu kita lah, ataupun
ngurus di padepokan sana. Ibu mau nggak, Bu? Emang boleh? Boleh, Bu, banyak sekali sudah orang-orang yang kita tolong di sana. Ya di sana sih nggak mewah-mewah banget, cuman ala kadarnya ya bisa lah buat nyeduh ibu nanti di sana. Gimana, Bu? Mau? Boleh. Daripada pas sendirian. Iya betul, Bu. Waduh. Oke teman-teman, ini ibu alhamdulillah ini mau ya. Eh, Nanti kita ajak ke padepokan ya Mas ya, dan kita urus ibu ini semampu kita ya. Ya Bu, ini hujan Bu, ini kalau ini gubuknya mau dirusak ataupun gimana Bu? Iya Bu. Mas Indra gak bawa payung kan tadi kan? Iya ya. Waduh. Ini nanti misal kalau anak-anak ibu mencari ini gimana? Ya bakalan ya. Oh gitu. Jangan sampai Bu, jangan sampai anak ibu itu menjadi durhaka karena hal-hal sepele begini Bu. Astagfirullah. Mungkin nanti lain hari kita akan cari anak ibu untuk menemui ibu untuk meminta maaf kesalahan yang mungkin bisa ada salah satu cerita yang bisa anak ibu nggak mau mengurusi ibu itu, begitu Bu. Ya, Mas Indra ini gimana Mas? Sudah kita bawa langsung ke mobil ya? Ya udah, ya udah. Kita bawa mobil Pak. Iya Mas. Ya udah Bu, ini kita langsung ke mobil, nanti kita ke tempat kita. Takutnya ini hujannya semakin deras ya Mas ya. Nanti bisa ini takutnya banjir Bu di sini Bu. Ya udah Bu. Ini tinggalin sana nanti mungkin di ini dikukut ya Mas ya. Sama itu Mas. Ayo Bu, pelan-pelan Bu. Ibu sudah makan apa belum? Oh, Mas bawa roti nggak Mas? Bawa di mobil. Di mobil, alhamdulillah. Ada itu ya Mas ya, ada makanan nanti. Di sana ada makanan boleh Bu. Alhamdulillah. Amin.